Halo guys, salam jumpa di video yang kedua ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang aborsi. Baik, seperti yang kita ketahui, banyak sekali pengertian dari aborsi. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu aborsi adalah prosedur medis untuk mengakhiri kehamilan. Dan pandangan ini sangat bervariasi di seluruh dunia. Ada beberapa perspektif mengenai aborsi. Yang pertama yaitu mengenai pandangan dari Pro-Coits. Pandangan dari Pro-Coits yang mengatakan bahwa wanita memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya sendiri. Mereka menekankan pentingnya kebebasan reproduksi dan hak untuk membuat keputusan tentang kehamilan, terutama dalam kasus di mana kehamilan dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental wanita atau seorang ibu. Yang kedua di sini yaitu pandangan dari pro-life. Pandangan dari pro-life yang di sisi lain dia berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang dimana sejak saat pembuahan. Mereka melihat bahwa aborsi sebagai tindakan yang tidak etis yang menekankan nilai kehidupan dan potensi yang dimiliki oleh janin. Beberapa juga berpendapat bahwa ada alternatif lain yang dimana seperti adopsi yang seharusnya perlu dipertimbangkan di setiap individu. Baik, tiga, konteks sosial dan ekonomi. Selain aspek moral dan etis, aborsi seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Banyak sekali wanita yang merasa terpaksa untuk melakukan aborsi karena yang dimana dilihat dari kondisi keuangan, yang dimana kondisi keuangan ini tidak memadai untuk membiayai selama dia kehamilan. Dan juga ada juga faktor lain yaitu kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga. Dan di sini juga ada juga faktor yang dimana yaitu ketidakmampuan untuk membesarkan anak dengan baik. Makanya terjadinya aborsi. Sehingga seorang ibu itu akan melakukan aborsi karena beberapa faktor tadi, sehingga banyak sekali kejadian mengenai aborsi. Baik, dua, hukuman mati. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa itu hukuman mati. Baik teman-teman, hukuman mati yaitu bentuk hukuman yang paling keras di mana seseorang itu dijatuhi hukuman mati sebagai konsekuensi dari kejahatan berat. Pandangan tentang hukuman mati juga sangat beragam. Baik teman-teman, pandangan tentang hukuman mati ini juga ada banyak. Yang pertama di sini yaitu argumen tentang hukuman mati. Yang dimana pendukung hukuman mati ini berpendapat bahwa hukuman ini dapat berfungsi sebagai deterjen atau pencegah terhadap kejahatan serius yang mereka percaya bahwa bagi pelanggaran yang berat, hukuman mati adalah cara yang adil untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Yang kedua, argumen menentang hukuman mati. Di sisi lain, banyak yang menentang hukuman mati dan alasan bahwa tidak ada sistem hukum yang sempurna. Kesalahan dalam putusan dapat menyebabkan eksekusi orang yang tidak bersalah. Selain itu, ada juga argumen moral bahwa yang dimana mengambil nyawa seseorang adalah tindakan yang tidak dapat diterima, yang terlepas dari apa yang telah dilakukan orang tersebut. Yang ketiga, aspek kemanusiaan dan etika. Baik, banyak sekali organisasi hak asasi manusia menyerukan penghapusan hukuman mati. Yang dimana di sini berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan etika ini banyak sekali yang menekankan bahwa negara itu seharusnya tidak mengambil nyawa warganya. Mereka berargumen bahwa
rehabilitasi dan reintegrasi lebih efektif daripada hukuman mati. Baik teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan berkaitan dengan hukuman mati. Dan di sini yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Baik eutanasia atau pengakhiran hidup secara sukarela untuk mengurangi penderitaan juga menjadi menjadi topik kontroversial. Baik, eutanasia ini dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Baik, yang pertama yaitu eutanasia sukarela. Baik, eutanasia sukarela ini di dalam beberapa negara eutanasia sukarela ini dapat diizinkan dalam keadaan tertentu, yang dimana sebagai seperti penderitaan yang tak tertahankan akibat penyakit terminal. Pendukung berargumen bahwa individu memiliki hak untuk memiliki cara mereka mengakhiri hidup mereka, terutama ketika kualitas hidup telah menurun drastis. Yang kedua di sini yang berkaitan dengan eutanasia ini yaitu pandangan etis. Baik teman-teman, yang berkaitan dengan pandangan etis yaitu ada kekhawatiran etis mengenai potensi penyalahgunaan eutanasia, terutama bagi mereka yang mungkin tidak sepenuhnya mampu membuat membuat keputusan yang diinformasikan. Ada juga kekhawatiran bahwa legalisasi eutanasia ini dapat mengarah pada tekanan terhadap individu yang rentan sekali untuk memiliki kematian sebagai opsi. Dan yang ketiga di sini yang berkaitan dengan eutanasia ini yaitu alternatif perawatan. Baik, di dalam alternatif perawatan ini banyak yang menekankan pentingnya alternatif lain seperti para perawatan paliatif yang dimana yaitu yang dapat membantu sekali pasien yaitu mengelola dari rasa sakit dan penderitaan tanpa harus mempertimbangkan eutanasia. Dan ini sangat mendorong pendekatan yang lebih manusiawi terhadap akhir hayat. Baik teman-teman, saya juga dapat menyimpulkan bahwa penjelasan berkaitan dengan aborsi, hukuman mati, dengan eutanasia ini tadi yang dimana yaitu aborsi, hukuman mati, dan eutanasia adalah isu-isu kompleks yang melibatkan pertimbangan etis, moral, dan hukum, yang dimana di masing-masing mereka itu memiliki argumen yang kuat dan dampak sosial yang sangat signifan. Yang dimana dalam mendiskusikan topik-topik ini juga sangat pentinglah untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan sangat menghormati pandangan orang lain sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan berkaitan dengan materi aborsi yang dimana di dalamnya itu berkaitan dengan hukuman mati dan eutanasia. Baik teman-teman, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.